Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dengan stambuk 083 2017 0040 dengan program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat, tropis dan subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang, Cina sudah dimulai pada 3000 tahun sebelum Masehi. Padi atau biasa disebut Oryza sativa adalah bahan baku pangan pokok yang vital bagi rakyat Indonesia. Input produksi yang diidentifikasi dapat mempengaruhi produksi padi sawah di Desa Bendoro, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rapang adalah benih, pupuk, tenaga kerja, dan pestisida. Untuk lembaga penunjang yang terkait adalah lembaga pembiayaan seperti Bank Rakyat Indonesia yang mengeluarkan program pemberdayaan petani berupa modal untuk anggota kelompok tani dalam mengembangkan usaha taninya sendiri. Budidaya tanaman padi mulai dari pengolahan tanah hingga panen. Persiapan media tanam. Media tanam untuk menanam padi haruslah disiapkan minimal 2 minggu sebelum penanaman. Persiapan dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Tanah harus dipastikan bebas dari gulma dan rumput liar. Selanjutnya, proses pembajakan dilakukan untuk mempersiapkan tanah dalam keadaan lunak dan gembur. Di zaman modern ini, pembajakan tidak lagi dilakukan dengan mencangkul, tetapi dengan menggunakan traktor. Setelah melalui pembajakan, kembali genangi media tanam dengan air. Air diberikan dalam jumlah banyak untuk menutupi seluruh lahan dengan ketinggian hingga 10 cm. Biarkan air pada media tanam terus menggenang. Air yang menggenang selama 2 minggu akan menyebabkan media tanam menjadi berlumpur dan racun pun dapat hilang karena ternetralisir. Pemilihan bibit. Pemilihan bibit yang unggul dapat dilakukan dengan membeli bibit di toko pertanian dengan cara merendam bibit dan pilih bibit yang tenggelam dan bibit yang mengapung dibuang. Persemaian. Persemaian dilakukan setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemaian. Wadah persemaian terlebih dahulu harus disiapkan. Kebutuhan wadah semai diberikan dalam perbandingan sebenar 1:20. Berikan pupuk urea dan pupuk TSP pada lahan persemaian penanaman. Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaian telah tumbuh daun sempurna sebanyak 3 hingga 4 helai. Jangka waktu dari persemaian ke bibit siap tanam umumnya sekitar 12 hingga 14 hari saja. Perawatan lahan. Perawatan dilakukan dengan 3 hal, yaitu penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Penyiangan dilakukan dengan menjaga kebersihan lahan dari tanaman pengganggu. Pengairan diberikan sesuai kebutuhan. Pastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan air. Pemupukan dilakukan pertama kali setelah tanaman padi berusia 1 minggu. Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk urea dengan dosis 100 kg per hektar dan pupuk TSP dengan dosis 50 kg per hektar. Pemupukan selanjutnya dilakukan setelah 25 hari hingga 30 hari setelah penanaman. Diberikan kembali pupuk urea dengan dosis 50 kg per hektar dan pupuk Posca dengan dosis 100 kg per hektar. Pencegahan hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat dicegah dengan memberikan pestisida. Pemanenan. Panen dilakukan dengan tanda-tanda padi yang sudah menguning dan merunduk. Lembaga penunjang yang terkait adalah Lembaga Penyuluhan Pertanian dan Kelompok Tani. Proses pengolahan pasca panen.
Yang pertama, proses pemanenan menggunakan combine harvester merupakan mesin pemanen. Secara umum, fungsi operasional dasar combine harvester adalah sebagai berikut: memotong tanaman yang masih berdiri, menyalurkan tanaman dengan terpotong ke silinder, merontokkan gabah dari tangkai atau batang, memisahkan gabah dari jerami, membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda asing. Kemudian pengeringan. Pengeringan gabah umumnya dilakukan di bawah sinar matahari. Gabah yang dikeringkan ini dihamparkan di atas lantai senam terbuka. Menggunakan lantai semen terbuka ini agar sinar matahari dapat secara penuh diterima gabah. Lama jemuran tergantung iklim dan cuaca. Bila cuaca cerah dan matahari bersinar penuh sepanjang hari, penjemuran hanya berlangsung sekitar 2-3 hari. Namun, bila keadaan cuaca terkadang mendung atau gerimis dan terkadang panas, waktu penjemurannya dapat berlangsung lama sekitar seminggu sampai kadar air mencapai 14 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, penggilingan. Penggilingan dalam pasca panen padi merupakan kegiatan memisahkan beras dari kulit yang membungkusnya. Alat penggiling yaitu hule. Kemudian, penyimpanan beras. Pengemasan dalam karung ini dilakukan secara manual oleh petani. Bagian karung yang terbuka dijahit dengan hingga tertutup rapat dan disimpan di dalam gudang penyimpanan. Kemudian yang terakhir yaitu pemasaran. Proses pemasaran setelah pasca panen. Petani pada umumnya melakukan penjualan produksi ke pedagang pengumpul. Dalam hal ini, petani lebih mengandalkan peran pedagang pengumpul yang membeli gabah dan mengangkutnya. Kemudian, pedagang pengumpul menjual ke masyarakat dalam bentuk beras.